Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Sabila. Saya dari semester 3, kelas A reguler dengan NIM 232401063. Di sini saya akan menjelaskan tentang berlakunya hukum pidana menurut ruang, tempat, dan orang. Yang pertama, asas teritorialitas atau wilayah. Asas wilayah ini menunjukkan bahwa siapapun yang melakukan delik di wilayah negara tempat berlakunya hukum pidana tunduk pada hukum pidana itu. Dapat dikatakan semua negara menganut asas ini, termasuk Indonesia. Yang menjadi patokan ialah tempat atau wilayah sedangkan orangnya tidak dipersoalkan. Asas wilayah ini tercantum dalam pasal 2 KUHP. Asas ini berdasarkan kedaulatan negara di wilayahnya sendiri. Wilayah itu terdiri atas tanah daratan, laut, 12 dari pulau, 2 terluas Indonesia, dan ruang udara di atasnya. Tentu ada pengecualian bila pulau terluas di Indonesia dan negara Indonesia lebih sempit atau kurang 24 mil. Misalnya Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia batasnya berada di tengah-tengah laut. Undang-Undang Dasar oleh Konstituante diputuskan dalam Keputusan Nomor 47 K 1957. Wilayah Indonesia yaitu seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Dan tercantum dalam pasal 3, hukum pidana tidak berlaku bagi mereka yang diberikan hak imunitas, yaitu hukum pidana tidak berlaku bagi mereka yang sedang berada di Indonesia. Yang pertama, kepala-kepala negara dan keluarganya. Yang kedua, duta besar dan keluarganya. Dan yang ketiga, pasukan negara sahabat yang berada di wilayah negara atas persetujuan negara yang bersangkutan. Anak buah kapal perang asing. Yang kedua, ada asas nasionalitas atau asas perlindungan. Asas ini menentukan bahwa hukum pidana suatu negara, juga di Indonesia, berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri. Jika karena itu kepentingan tertentu, terutama kepentingan negara dilanggar di luar wilayah kekuasaan negara itu, asas ini tercantum dalam pasal 4 ayat 1, 2, dan 4 KUHP. Misalnya, jika orang Indonesia menjadi korban delik di wilayah negara lain yang dilakukan oleh orang asing, maka hukum pidana di Indonesia tidak berlaku, diberikan kepada negara itu untuk menegakkan hukumnya sendiri. Dan yang ketiga, ada asas personalitas atau asas nasionalitas aktif. Asas personalitas ini melekat pada kewarganegaraan pembuat delik. Hukum pidana Indonesia mengikuti kewarganegaraannya. Kemanapun ia berada, inti pasal ini tercantum dalam pasal 5 KUHP yang berbunyi, ketentuan pidana dalam Perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan di luar wilayah Indonesia. Yang pertama, salah satu yang tersebut dalam bab 1 dan 2, buku 2, dan dalam pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451 KUHP. Yang kedua, suatu kejahatan yang dipandang sebagai kejahatan menurut undang-undang negara di mana perbuatan itu dilakukan. Dan yang terakhir ada asas universalitas. Asas ini melihat hukum pidana berlaku umum, meliputi batas ruang wilayah dan ruang orang Indonesia. Yang dilakukan di sini adalah kepentingan dunia. Jenis kejahatan yang diancam pidana menurut asas ini sangat berbahaya. Bukan saja dilihat dari kepentingan Indonesia, tapi kepentingan dunia juga. Asas ini diatur dalam pasal 2, pasal 4 sub kedua, dan 4 KUHP. Lalu ada hukum pidana supranasional.
Hukum pidana supranasional pada dasarnya ditentukan dalam hukum bangsa-bangsa yang terdiri dari perjanjian-perjanjian tertutup antara negara dan juga tertutup dari kebiasaan-kebiasaan dan asas-asas bersifat hukum bangsa-bangsa. Fungsi hukum pidana supranasional ialah diterimanya sejumlah peraturan-peraturan supranasional oleh negara-negara berupa delik-delik yang mempunyai sifat internasional. Ditetapkan sebagian dapat pidana yang berdasarkan ketentuan umum yang seragam dipidana oleh hakim yang supranasional. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.